1, 2, 3, gas! Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif ya. Jadi dari kemarin tuh banyak banget yang nanya ya ke gua, kalau udah punya Ioniq 5, apakah kita sebaiknya upgrade ke Ioniq 6 atau mungkin kalian pengen beli Ioniq 5 tapi bingung Ioniq 6 atau Ioniq 5 ya. Ya kan? Nah, kali ini kita mau bahas cara lengkapnya karena kebetulan gua pakai Ioniq 5 cukup lama dan gua udah pakai mobil ini hampir sekitar seminggu ya. Udah muter-muter di Jakarta, terus bawa dari Jakarta ke Klaten, dan di Klaten juga kita bawa warawiri. Jadi gue punya pandangan lengkap soal mobil ini dan mungkin video ini bisa menjadi jawaban buat kalian yang bingung antara Ioniq 5 atau Ioniq 6 atau mau beli Ioniq 6 tapi udah punya Ioniq 5. Wajib upgrade nggak ya? Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya kita mau cuci mobil dulu. Soalnya ini kemarin dari pertama kali gue ambil belum dicuci sama sekali dan ini warnanya gold matte. Jadi dia punya cat doff ya. Perawatannya agak sedikit berbeda dengan cat metalik biasa. Yuk kita bahas di video ini. Jadi Ioniq 6 ini dijual dengan harga 1,197 miliar atau 1,2 miliar kali ya. Nah, sedangkan Ioniq 5 yang baru yang bisa blueling itu sampai Desember 2023 ini masih dapat PPN dari 11% jadi 1% aja. Makanya kalau misalkan yang sebelum blueling harganya bisa di bawah 800, 799. Yang blueling kalau nggak salah 814. Bedanya sekitar hampir 400 juta dibandingkan dengan Ioniq 5 yang tipe paling tinggi. Dan Ioniq 6 ini dia cuma satu tipe aja, jadi nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Nah, dan seperti yang gue bilang, mobil dengan Gravity Gold Matte kayak gini, cat matte ya. Kalau misalkan kalian pakai Ioniq 6 gitu atau Ioniq 5 yang Gold Matte ya, ini mobil kelihatan bersih, tapi nih, tuh, pas kita pegang, kotornya bisa kayak begini tuh. Nih, jari gue sini bersih. Kita geser gitu ya. Kotor banget kan, debunya banyak. Makanya kita mau cuci mobil dulu. Jadi kalau kalian punya mobil yang catnya matte kayak gini, itu perawatannya harus agak ekstra. Kalau bisa hindari cuci yang pakai tangan. Ya, yang digosok gitu jangan. Karena kalau udah baret, ya nggak bisa dipoles terus hilang, itu nggak bisa. Jadi sebaiknya kalau kita mau nyuci, yang pertama cuci sendiri aja, pakai mesin jet washer. Dan yang kedua, pakai sabun yang touchless. Jadi pas kita semprot, dia akan nurunin kotorannya sendiri. Nggak perlu digosok-gosok, dia udah bisa turun. Jadi seperti biasa, kita pakai mesin HL yang QL 2500. Ini mesin udah ada fitur otomatisnya. Jadi kalau misalkan lagi nggak dipakai, lagi nggak kita semprot, dia akan mati. Dia akan nyala cuma pas lagi kita pakai, kita pencet, dia akan nyala. Kalau nggak, dia mati. Kan ada tuh yang nyala terus tuh, nggak ada otomatisnya. Nah, itu bisa bikin listrik boros. Dan yang kedua, biasanya umurnya nggak panjang. Dan mesin ini bentuknya ringkas dan dia anti air juga, jadi bisa kita semprot. Nah, sekarang kita mau langsung mulai aja nyuci. Ini kondisi mobil sebelum dicuci ya. Nah, jadi mesin HL-nya udah siap. Dan ini mesin HL-nya beda sama yang waktu kita semprot Innova kemarin ya. Kalau Innova kita pakai yang 1200 QL-nya. Kalau ini yang QL 2500. Dan seperti yang kalian lihat, ini mesinnya udah nyala ya. Tapi nggak ada suaranya. Kalau kita pencet, baru dia nyala. Jadi ada otomatisnya. Dan di sini ada tekanannya yang bisa kita atur berapa. Jadi kalau misalkan kalian merasa kurang kenceng atau kencengan, tinggal diputar aja. Bisa diatur kecepatannya berapa. Nah, yang pertama, kita bilas dulu semuanya dari atas ke bawah mobil ini. Kayaknya mesti dimajuin dikit deh mobilnya deh. Terus. Up. Oh. Nah, ini kalau kekencengan bisa kita puter. Nah, biar lebih lebar ya. Kalau kita semprot pakai mesin beginian, selain lebih hemat air, cuma saya ember doang tuh ya. Dia juga lebih merata. Dan mesinnya juga kuat ya. Jadi ditaruh deket juga nggak masalah. Dan mobil kalau habis dari luar kota biasanya itu banyak serangga-serangga yang nempel kayak gini ya. Nah, sebenarnya kalau pakai mesin kayak gini kita bisa hilangin pakai pressure yang gede. Tinggal digini-giniin aja. Hilang kan?
Tapi baiknya mendingan kita kasih sabun aja, biar sabunnya juga ikut ngebantu. Jadi kita nggak perlu pakai yang kenceng-kenceng. Nah sekarang kita mau pakai foam lens 2.0. Kita bisa atur seberapa banyak busanya dari sini. Dan yang kedua bisa kita atur juga semprotannya mau lebar apa tajam ya. Oke. Nah, biarin sabunnya bekerja, dia akan ngerontokin kotoran-kotoran yang ada di bodi mobil. Nanti sekitar 1-2 menit kita langsung bilas dan bersih tanpa harus digosok-gosok. Sudah ya, sekarang kita langsung semprot aja. Gak usah pakai yang terlalu kenceng. Lihat ya, tadi ada kotoran di sini. Itu gampang banget kelepasnya setelah kena sabun. Jadi nggak perlu kenceng-kenceng, dia udah bisa bersih. Nah, udah bersih kan sekarang? Nah, untuk ngeringin ya, sekarang baru bisa kita lap. Karena pas dilap pasti udah nggak ada kerikil-kerikil atau debu-debu yang nempel. Terus nanti kalau kita gosok kan bisa jadi, tahu sendiri lah ya, bisa bikin baret. Tapi bagus lagi pakai blower. Jadi bener-bener touchless ya. Jadi nggak perlu digosok-gosok lagi, biarkan mesin blower niup angin, terus semuanya itu turun. Tapi sebelum kita lanjut keringin, kita mau bersihin kolongnya dulu. Nah, karena banyak orang bilang kalau bersihin sendiri biasanya kolongnya nggak bersih, gitu kan, nggak kayak di tempat cucian. Saya bilang, karena mesin AL punya inovasi nih. Set. Nah, jadi ini namanya chassis washer. Jadi ini kita tinggal pasangkan saja di sini ya. Oke. Jadi kalau udah terpasang seperti ini, kita pencet, nanti dia akan ngeluarin air kayak gini. Basah deh. Dan seperti kalian lihat ya, kalau pakai mesin washer seperti ini, karena dia penggunaan air sedikit dan tekanannya kenceng, dia nggak terlalu banyak mantul, makanya tuh lihat, bersih kan? Nggak kena basah-basahan kan? Cuma pas tadi aja nih agak basah nih, karena gue sengaja kedepanin ya. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya nyuci mobil sendiri nanti becek-becekan basah, nggak kok. Oke, kita langsung pencet aja gini. Ini tekanannya udah disesuaikan default dari mesin HL-nya. Jadi bisa dipastikan nggak bikin mobil kita rusak ya. Kelihatan tadi ya, kotornya langsung rontok. Dan buat teman-teman nanya, ini seberapa panjang sih? Nih, simulasinya dari sini, coba dari depan. Jadi pas kita dorong, kalau kita masuk semua kayak gini ya, nah kurang lebih dia sampai ke tengah. Makanya harus dari kanan kiri. Jadi kalau udah dari sebelah sini, kita coba dari sebelah sana. Oke, kayaknya udah cukup sampai situ aja. Udah bersih mobilnya dari mulai luar sampai kolongnya. Tinggal lanjutin di dalam interiornya aja. Nah, buat teman-teman yang pengen coba cari mesin HL ya, bisa langsung klik link di bawah ini ya. Dan mesin yang QL 2500 ini gue senang banget ya, karena nggak berisik. Jadi gue ada bayi tadi ya. Dia nggak akan kebangun kalau kita pakai mesin ini karena suaranya nggak berisik. Dan yang kedua, mesin HL itu garansinya bagus dan spare partnya ada di mana-mana. Jadi kalau misalkan kalian pakai buat usaha gitu, misalkan buat cuci AC yang sehari itu nyalanya lebih dari 4 jam atau 5 jam gitu kan, dia kalau misalkan ada trouble, tenang. Spare partnya tinggal cari di distributor terdekat aja, diperbaikin langsung bisa kerja lagi deh. Karena mesin kayak begini kan itu kalau buat beberapa orang buat usaha ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa kerja ya downtime tuh jadinya. Oke, lanjut kita bahas si Ioniq 6 ini setelah kita lap mobilnya. Kalau soal desain ya, kalian udah tahu mobil ini desainnya seperti apa. Cuma pas lihat aslinya itu lebih ganteng dibandingkan dengan di foto ya. Di foto mobil itu kelihatan kecil, padahal ini mobil gede loh. Dia lebih panjang dibandingkan dengan Ioniq 5, bahkan hampir 4,9 meter. Jadi panjangnya hampir sama kayak Hyundai Palisade ya. Terus lebarnya dia cuma lebih ramping sekitar 1 cm dibandingkan dengan Ioniq 5. Jadi buat teman-teman yang ngira ini mobil kecil, enggak, ini mobil gede.
gedenya pakai banget. Lihat dong, ini badan gue segini, mobilnya segini udah kelihatan ya, gedenya seperti apa. Dan mobil ini tuh bukan sedan, bukan liftback, tapi Hyundai itu nyebutnya Streamliner. Ya, jadi mobil-mobil zaman dulu tuh ada yang model-modelnya dibikin se-aerodinamis mungkin ya dengan nama Streamliner. Mungkin kalau tahu Citroen zaman dulu tuh ya, nah model-modelnya mirip kayak gitu. Karena waktu si Hyundai bikin mobil ini, targetnya itu menjadi mobil paling aerodinamis di dunia. Meskipun gagal. Karena kenapa? Karena Hyundai itu punya target 0,19 coefficient of drag-nya, COD-nya. Tapi Hyundai cuma bisa dapat 0,21. Jadi kurang lebih beda 0,02 lah ya dibandingkan dengan target awal. Tetap mobil paling aerodinamis di seluruh dunia untuk versi produksi sekarang dipegang sama Mercedes-Benz EQS yang punya coefficient of drag itu 0,20. Nah, kenapa nggak memenuhi 0,19 ya? Ada dua sebenarnya. Yang pertama, ini mobil punya wheelbase panjang 3 meter. Dan ini kan kalau di luar negeri itu bukan mobil yang ultra luxury kayak Mercedes-Benz EQS yang setara sama S-Class tapi dibikin listrik. Jadi dia nggak bisa punya ground clearance yang ceper banget. Mobil ini punya ground clearance itu 140 mm, di mana kalau Mercedes-Benz EQS itu 110 mm. Kalau sama-sama dibikin 110 mm, gua rasa dia bisa sampai 0,20 deh, bakal bisa setara sama Mercedes-Benz EQS. Dan yang kedua, dia nggak pakai model mobil-mobil listrik kebanyakan yang pakai cover aero. Nah, cover aero itu ngebantu banget buat di kecepatan tinggi. Gue udah pernah lihat videonya di YouTube, Tesla itu dicopot aero covernya terus sama dipasang, itu bedanya range-nya berapa? Ada tuh videonya. Nah, kalau misalkan dia pasang aero cover di sini dan model velgnya jadi berubah, gue rasa dia bisa sampai ke 0,19 dengan dua improvement tadi. Tapi karena ini mobil mau dipakai harian gitu sama orang-orang di Korea atau di seluruh dunia, nggak dibikin seperti itu. Tetap fungsi harus lebih tinggi dibandingkan dengan ambisi ya. Dan seperti kita lihat belakangnya, wah gue paling suka mobil itu di bagian belakang sini tuh. Desainnya keren banget. Dan semakin kita ngeliat secara detail ya, bagian lampu ini tuh keren pol. Ada kotak-kotak gitu ya, banyak ya. Dan kalau dibuka, ini ada tombol di sini yang sebelah kirinya itu kamera ya. Dibuka seperti ini. Bagasinya nggak terlalu besar dan kita dapat bagasi tambahan di bagian bawahnya sini. Tapi lagi-lagi nggak begitu besar juga. Ini charger portable-nya ya. Oke, sama ini yang menyelamatkan gue kemarin. Jadi kemarin desa gue mati lampu ya, satu desa. Berhubung ini kemarin masih 88%, kita pakai V2L. Ini ngebantu banget sih. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa Ioniq 5 udah terlalu banyak di jalan, yang ini mungkin nggak sebanyak Ioniq 5 karena harganya bedanya hampir 400 juta. Nah terus beda 400 juta dapat apa? Dari spek, mesinnya dia beda. Kalau Ioniq 5 itu RWD doang, mesinnya belakang doang. Yang ini all wheel drive, jadi ada motor belakang sama motor depan. Dan tenaganya sampai 322 horsepower. Gede banget. Makanya 0 ke 100-nya itu dapatnya 5 detik. Tapi dites sama media-media luar, ternyata waktu dites itu kurang dari 5 detik. Jadi ada di 4,6, 4,7, 4,8, dapatnya segituan. Asik ya. Sedangkan Ioniq 5 yang RWD, berapa? 0 ke 100-nya 7 detik. Jadi pas kita bawa itu emang rasanya beda banget sih. Kencengnya pol. Dan yang kedua, kalau kita ngecas sama kita lepas chargernya, dia ada suaranya. Charging started. Charging start dari luar. Gue kaget, wih, kok ada suaranya? Dan yang ketiga, ya, Ioniq 6 ini dia nggak punya panoramik yang sampai ke belakang. Jadi cuma sebatas sunroof aja, tapi dia bisa dibuka. Kalau Ioniq 5 dia cuma kaca doang, nggak bisa dibuka. Jadi kalau kita mau dapetin fresh air, tetap harus buka kaca jendelanya. Terus yang lucu dari mobil ini ada di kuncinya. Jadi kunci mobil Hyundai terbaru itu dibikin kayak retro klasik ya. Bentuknya tuh seperti ini, kelihatan modern tapi dikasih kesan-kesan klasiknya dari ini leather ya di bagian sininya. Cuma nih kunci jujur aja ngomong bentuknya agak kurang ya sebenarnya pas kita pegang. Kalau dari jauh mungkin kelihatannya oke. Sebenarnya ini adalah logo Hyundai. Kelihatan ya. Di balik juga masih Hyundai. Dan sini ada 3 buah tombol dan di sampingnya ada tombol buat buka bagasi. Nah, di sini ada 2 buah. Ini kayak buat JKT48 ya. Wah, lightstick. Lightstick bukan. Enggak, ini kuncinya. Kalau misalkan biasanya kan beberapa mobil tuh kunci cadangannya itu bisa dibuka dari sini kan. Nah, mobil ini enggak. Kunci cadangannya terpisah, jadi harus dibuka seperti ini.
bisa diputer, colokin, puter deh. Ya agak sedikit repot sih. Atau mungkin kunci dibikin dari metal beneran. Nah, ini dari plastik jadi kelihatannya agak sedikit murah. Oke, sekarang kita bahas bagasinya dulu. Tadi kan bagasi belakangnya udah lebih kecil ya dibanding Ioniq 5 ya. Bagasi depannya gimana? Kecil banget. Cuma segini aja. Dan kalau kita mau lihat akinya ada di sini, bukanya dari sini. Tuh. Itu dia akinya. Kemudian di sini ada beberapa cairan, yang ini untuk minyak rem, ini untuk washer fluid ya. Dan ini untuk liquid coolingnya. Tapi kalau misalkan si Ioniq 5 itu liquid coolingnya itu dipisah gitu ya. Jadi air radiator buat baterai sama air radiator buat mesin itu dipisah. Tapi kalau di mobil ini digabung. Ya sebenarnya sama-sama aja sih. Cuma kalau dia satu, berarti kalau misalkan kuras itu nggak perlu dua-duanya dikuras. Kan kalau Ioniq 5 itu tiap berapa 40.000 atau 60.000 kilometer dia harus kuras radiator ya. Ada dua kan, ada dua cairan. Nah ini cuma cukup satu aja. Sekarang kita masuk ke dalam. Kita lihat apa yang membedakan mobilnya dengan Ioniq 5. Sekarang kita di dalam interiornya, dan seperti yang kalian lihat, ini banyak banget common parts dengan Ioniq 5 ya, karena sama-sama Ioniq sih. Kayak misalkan setirnya sama, tapi ada lampunya di sini, sama tombol-tombolnya itu dipisah, nggak digabung. Nah, cuman kalau Ioniq 5 itu tombol audionya di sebelah kiri, tombol cruise control sebelah kanan, yang ini dibalik. Makanya ketika pertama kali naik mobil itu kayak suka salah mulu gitu kan. Karena masih kebayang-bayang Ioniq 5 gitu. Dan yang kedua, ini juga butuh pembiasaan. Power window-nya dia ada di sini tombolnya. Ada 4 ya, 1 2 3 4 dan sudah all auto semua. Kalau misalkan Ioniq 5 yang auto kan cuma depan doang, yang ini sudah 4-4-nya. Sama untuk nge-lock window-nya dia nggak gabung sama child seat. Jadi ya kalau child seat dia masih manual di belakang. Di sini ada auto hold ya. Dan electronic parking brake seperti biasa ada di sebelah kanan, ada electronic stability control, sama di sini ada untuk ngatur spion ya, dan untuk membuka bagasi sama charging port di belakang. Nah, kursinya ini kurang lebih sama kayak Ioniq 5 ya, ergonomi segala macamnya bisa dibilang hampir mirip, tapi mobil ini gue pikir tuh bakal ngasih posisi duduk yang sangat amat rendah gitu, karena gue suka mobil yang duduknya itu rendah, tapi ternyata di mobil ini ya rendah sih, tapi nggak rendah-rendah amat gitu. Dan dia nggak dikasih leg rest ya. Kalau Ioniq 5 kan ada leg rest ya. Jadi kalau misalkan kita masukin ke rest mode gitu ya, di sini ada 3 tombol sama kayak Ioniq 5. Jadi kalau kita bikin rest mode, dia akan naik bagian sininya. Udah, begini aja, nggak ada kaki yang keluar. Dan kalau ditanya enak mana sama Ioniq 5 kursinya, jelas karena dia punya leg rest, enakan Ioniq 5 sih jujur aja ya. Oh, iya, aduh. Tapi ini juga enak kok, dibandingkan dengan mobil sekelasnya ya. Kita balikin lagi. Oke, nah terus cara desain dashboardnya, dia kelihatan lebih modern, lebih dinamis. Tapi untuk door trimnya, yang bagian sini plastiknya agak terasa murah ya. Tapi memang Hyundai itu sengaja ya, jadi bahan-bahan yang dipakai di mobil ini itu dibikin semuanya ramah lingkungan. Jadi kayak misalkan plastik ini kenapa dipakainya kayak gini, karena ini dari daur ulang botol bekas, terus kulitnya ada dari bahan jagung atau semacamnya. Pokoknya banyak banget material-material yang ramah lingkungan di mobil ini. Dan yang gue suka adalah ada beberapa fitur yang gue berharap ada di Ioniq 5, tapi nggak ada di Ioniq 5. Kayak misalkan head-up display. Head-up display-nya bagus ya, gue suka. Jadi dia nggak cuma sekedar kecepatan doang, tapi kalau misalkan kita ganti lagu apa semacamnya, dia akan ada tampilannya di depan juga. Terus kalau kita masuk ke mode Warmer ventilation ini, ya, dia dapat pemanas setir. Gue kangen deh ini pemanas setir, karena waktu gue pakai Lexus CT 200 ya, itu dia pemanas setirnya sering banget gue pakai. Pas dipegang tuh enak gitu kalau anget. Dan juga si Ioniq ini, Hyundai itu kalau ngasih pemanas setir itu nggak cuma di bagian sininya doang, tapi merata sampai ke atas sampai ke bawah. Meskipun bawahnya nggak terlalu hangat sih, tapi itu sesuatu yang sangat gue rindukan ya. Jadi pas kita bawa mobil, kita nyalain ininya, nanti hangat gitu ya, aduh rasanya enak sekali. Kemudian kalau kita buka di sini ya, nah dia punya active sound design. Jadi kalau misalnya kita ngerasa mobil listrik itu agak bebal gitu ya, agak baal karena nggak ada suaranya, nah ini bisa kita kasih suara di sini. Dan suaranya juga bisa kita atur mau suaranya seperti apa. Dan di sini ada drive mode yang bisa kita custom, jadi kita tinggal pencet di sini,
Nah, power outputnya bisa diatur, mau minimize, standar, atau maximize. Acceleration sensitivity juga bisa diatur, low, high, moderate. Dan steeringnya juga bisa kita atur normal atau sport dan drive line-nya. Mau dibikin rear wheel drive doang aja, dia bisa, atau dibikin auto AWD. Jadi kalau misalkan dia butuh gitu ya, bisa langsung switch ke AWD secara otomatis. Jadi dia punya beberapa fitur yang disematin di dalam head unitnya ini yang nggak ada di Ioniq 5. Oke, sekarang kita jalan yuk. Gimana rasa ketika kita bergendara pakai mobil ini? Oke, sekarang kita udah jalan di Ioniq 6 dan ini kita pakai yang largest change ya. Jadi yang paling kencang suaranya, suara artificialnya, dan bisa kedengeran suaranya seperti ini. Gitu kalau kita gas, kenceng banget sih mobil. Iya. Kalau misalkan ditanya terasanya jauh nggak akselerasinya antara Ioniq 5 sama Ioniq 6? Menurut gue sih bedanya sih lumayan ya. Emang tenaga nggak bohong sih. Dan meskipun dia tenaganya lebih gede, tapi dia range-nya lebih jauh dibandingkan dengan Ioniq 5 ya. Kalau ini bisa sampai 500 km, kalau Ioniq 5 itu 450 km. Jadi beda sekitar 50 km. Padahal dia AWD, harusnya kan lebih boros ya. Kok bisa gitu kan? Karena yang pertama, ini mobil emang lebih aerodinamis dibandingkan dengan Ioniq 5. Dan yang kedua, mobil ini tuh pakai baterai generasi kedua. Jadi yang generasi pertama itu masih 71 kW, dan yang generasi kedua sudah pakai 77 kW. Jadi kalau misalkan kalian beli Ioniq 5 di Korea gitu langsung ya, itu langsung dapat yang baterai 77 kW, bukan yang 71 kayak di Indonesia. Ya, jadi kalau Ioniq 5 nanti facelift mungkin akan dapat yang 77, dan segala hal yang baik yang ada di Ioniq 6 akan muncul juga. Wah, itu benar-benar deal breaker banget sih. Dan rasa berkendaranya jujur aja mirip sekali rasanya kayak Ioniq 5. Bisa dibilang kayak 11-12 ya. Jadi abis naik Ioniq 5, naik ini tuh rasa bantingannya tuh mirip-mirip ya kan. Terus peredaman kabinnya juga sama-sama bagus. Tapi untuk Ioniq 6 ini lebih spesial karena kaca ini dia pakai double glass. Jadi kalau dibuka sini ya, dipegang tengahnya, itu kayak dua kaca ditempel. Makanya dia peredaman kabinnya juga lebih baik sih dibandingkan dengan Ioniq 5 ya kan. Dan driving dynamics dari mobil ini menurut gue yang luar biasa sih. Karena gue coba iseng, lagi belok sambil gue gas gitu ya. Gue mau cari limit understeer-nya. Nggak understeer dong, bener-bener nempel nih mobil. Gila. Dan kalau kita butuh tenaga mendadak gitu, kita tiba-tiba mau injek gas, sedas, gila, tenaganya luar biasa, ya. Dan di sini ada model berkendara juga sama kayak Ioniq 5 ya, ada Eco, normal, sama Sport. Tampilannya pun juga sama persis, dan di head-up display itu nggak berpengaruh apa-apa ya. Tapi kalau kita udah biasa lihat head-up display-nya di sini, kita akan malas lihat layar di bagian bawah sini gitu, karena yang ada itu udah tersaji semua di situ. Asik banget ya mobilnya. Enak mobil listrik tuh gitu, torsinya instan. Jadi pas kita injek gas tuh kayak what you push is what you get gitu. Nggak perlu nunggu transmisinya ganti gitu kan, langsung mantap jiwa. Ada collision warningnya, jadi pas ada collision warning di head-up display itu juga ada tampilannya, bagus ya. Jadi kalau kita pakai sen kanan atau kiri gitu ya, dia akan muncul kamera di sini dan gambarnya bagus. Even pun di malam hari, kamera 360-nya pun juga gambarnya jernih gitu, nggak butek. Kalau kita sen kiri, nanti kirinya ada layar gitu ya, itu ngebuat, jujur aja gue jadi kebiasaan gitu. Ketika pindah dari Ioniq ke mobil biasa kayak, aduh males, mesti lihat spion lagi gitu kan. Udah ada di sini tuh bener-bener ngebantu banget kalau kalian udah terbiasa. Kemudian dia punya ADAS, lane keeping assist sama adaptive cruise controlnya. Nah, kebiasaannya Hyundai itu bagus ya. Jadi lane keeping assistnya sama adaptive cruise controlnya tuh, mobil itu bener-bener bisa gue percaya gitu dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya. Mungkin bisa dibilang untuk merek mainstream ya, di luar luxury brand, Hyundai itu ADAS-nya paling bagus so far yang gue coba. Meskipun dia belum bisa traffic jam assist ya, jadi kalau lagi macet, buat majunya itu mesti di-trigger dulu pakai sentuhan. Dan itu gue suka salah. Malah jadinya previous song, bukan maju. Ya karena kebiasaan pakai Ioniq. Dan ada cruise controlnya juga, di sini bagus. Di Ioniq 6 ini kita bisa atur driving safety-nya. Jadi kita bisa atur
smart cruise controlnya itu ngegas sama ngeremnya itu berdasarkan driving style kita seperti apa, atau mau dibikin akselerasinya, oh ini gara-gara gue suka ngegas gitu ya, buat ngetes accelerationnya kita bikin segini aja. Ini paling enak nih. Reaction speednya juga kalau ngerem bisa diatur slow atau quick. Dan untuk distance-nya ini nggak penting-penting amat karena kita bisa atur dari setir. Sedangkan kalau di Ioniq 5 itu kita nggak bisa atur di bagian sininya. Ya, itu sih bedanya sih. Jadi kayak Ioniq 6 itu refinement dari Ioniq 5 yang mungkin akan kita dapetin di Ioniq 5 versi facelift. Entah tahun depan atau 2 tahun lagi. Karena di luar negeri juga belum ada faceliftnya ya. Biasanya Hyundai itu kalau di luar udah keluar gitu ya, masuk sini itu nggak lama biasanya. Jadi kesimpulannya Ioniq 6 ini emang banyak hal yang di Ioniq 5 itu nggak ada, tapi di mobil ini ada. Seandainya mobil ini terpaut harganya itu cuma 200 juta gitu ya dibandingkan dengan Ioniq 5 nggak sampai hampir 400 juta, mungkin gue akan consider upgrade Ioniq 5 ke Ioniq 6. Karena emang apa yang ditawarkan, all wheel drive-nya, range-nya, terus juga rasa berkendaranya, itu nggak mengurangi hal baik yang ada di Ioniq 5, tapi semuanya ditambah gitu. Kecuali bagian belakangnya. Jadi kursi belakangnya, seperti yang kalian udah duga, dia punya model itu yang nggak terlalu ergonomis. Terasanya masih agak sedikit tinggi dan harusnya dia dibikin sedikit lebih turun lagi. Karena untuk gue tinggi 170 cm, kepala gue masih hampir mentok ya. Dan kalau kita duduknya benar-benar ngepol, kita akan mentok di bagian belakang. Jadi kalau misalkan kalian mau menjadi penumpang, Ioniq 5 itu tetap yang terbaik ya dibandingkan dengan Ioniq 6. Ditambah Ioniq 5 itu punya mekanisme yang bisa digeser-geser dan recline-nya bisa diatur. Jadi pengen seberapa rebah, pengen maju mundur, pengen ngasih bagasi lebih gede, itu Ioniq 5 itu top banget. 1, 2, 3, gas! Tapi ya so far ya, dengan harga 1,2 miliar ya, menurut gue nih mobil tetap masih deal breaker kalau misalkan kita banding dengan mobil-mobil sekelasnya. Karena Ioniq 5 itu harganya nggak masuk akal gitu. Dulu gue pertama kali sama Fitra Mobi, gue nanya, kira-kira Ioniq 5 harga berapa ya? Semua sepakat, pasti di atas 1M lah, nggak mungkin di bawah 1M. Tiba-tiba keluar dengan harga 860 juta, ditambah lagi sekarang ada PPN 1%, membuat mobil itu sempat tembus 799 juta on the road Jakarta. Harganya bener-bener deal breaker banget. Kita dapetin mobil yang rasanya kayak mobil 1 miliar, tapi harganya sangat-sangat menarik gitu. Jadi gue beberapa kali juga, biasa kan kita nge-review mobil pasti suka dapat pinjaman mobil-mobil yang lebih mewah dibandingkan ini, lebih mahal dibandingkan dengan Ioniq 5 gitu ya. Tetap ujung-ujungnya ketika udah selesai bikin video, setelah selesai bikin review, udah naik Ioniq 5 lagi. Karena emang mobil ini tuh banyak hal yang ngebuat kita udah nyaman, kita jadi agak susah buat berganti habit gitu. Udah bener-bener bikin kita tuh senyaman itu. Kayak kursinya deh, pertama kali duduk di Ioniq 5 atau Ioniq 6 itu rasanya agak aneh kursinya. Tapi ketika sudah biasa, wah ini kursinya enak banget. Dan ini bisa kita majuin ya. Nah, kalau kalian kurang pas, bisa dimajuin lagi. Dan ketika gua lagi syuting atau misalkan lagi nunggu, karena kan kita kebanyakan syuting outdoor ya, namanya juga mobil gitu, itu pas kita nunggunya di mana? Di Ioniq 5. Soalnya mobil listrik kita bisa nyalain AC-nya, terus pakai relax mode, kita tidur dulu, setelah selesai bikin beauty shot segala macam baru kita keluar. Itu bener-bener wah, jadi apa ya, Alphard aja malas kita naik itu gitu loh. Mendingan naik Ioniq. Pakai Ioniq, disupirin di bangku kiri, oh itu the best. Ya, jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan mobil yang 1,4M, 1,3M, mobil listrik ya, Ioniq 6 ini menurut gue terbaik. Tapi karena Ioniq 5 itu harganya sangat-sangat deal breaker ya, ya begitulah. Jadi rasanya mobil ini agak sedikit kurang worth it. Tapi kalau kita lihat competitionnya, ini bener-bener worth the money gitu. Ya emang Ioniq 5 itu kemurahan sih. Kayak misalkan kalian habis nyobain BZ4X, habis itu nyobain Ioniq 5 gitu ya, jelas Ioniq 5 lebih enak kemana-mana. Dan sebenarnya ada kembarannya Ioniq 5 ya, dari Korea yang punya spesifikasi hampir sama kayak mobil ini. Tapi harganya lebih mahal 100 jutaan. Kalau ini 1197, yang itu 1,4 miliar, 1399 kalau nggak salah ya. Jadi tetap bedanya hampir 200 juta juga gitu. Dan yang menyenangkan lagi dari mobil ini, dia punya fast charging itu sampai 350 kW.
Ya, meskipun di Indonesia cuma ada 200 kW sih. Kayak di KM57 ya, kemarin kita ngisi dari 47% ke 80%. Itu hanya membutuhkan waktu 9 menit saja. Jadi kita tinggal ke WC, habis itu kita ke Indomaret gitu ya. Nyebut merek lagi. Udah 80% aja. Habis itu langsung kita cabut, kita jalan lagi gitu. Jadi kalau kalian pikir, aduh, ke luar kota naik mobil listrik itu bakal lama gitu ya. Kalau udah 200 kW, itu kencang banget sih. Jadi kalau kalian punya Ioniq 5 terus mau upgrade ke Ioniq 6, yes, betul, kalian akan mendapatkan upgrade dengan lebih mahal 400 juta ya. Kalian bisa dapat kereta baru. Tapi kalian dapat tenaga lebih kenceng, range lebih panjang, populasi yang lebih sedikit gitu. Ioniq 5 sekarang gue sering banget lihat di jalan, dan fitur yang lebih banyak dibandingkan dengan Ioniq 5. Tapi karena emang menurut gue harga Ioniq 5 itu terlalu value for money ya dengan apa yang kita dapetin, tetap sih Ioniq 5 itu kayak kita keluarin mobil harga segitu tapi dapatnya wah gitu. Karena sekarang Honda CR-V baru aja yang hybrid 800 juta kan. Nah, tapi dengan 800 juta kalian bisa dapetin Ioniq 5 yang ya much better dibandingkan dengan Honda CR-V in my humble opinion. Tapi kalau kalian mencari mobil listrik yang harganya emang di atas 1 miliar dan udah cek kompetitor sana sini yang harga 1 miliaran juga, well, kalian harus test drive Ioniq 6 sih. Karena menurut gua meskipun tetap harganya lebih mahal 400 juta dibandingkan dengan Ioniq 5, tapi dibandingkan dengan mobil di kompetisinya dengan harga di atas 1 miliar, ya ini paling value for money dan rasa berkendaranya salah satu yang terbaik. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridho Hanif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Buat teman-teman yang udah pakai Ioniq 5 dan rencana ke Ioniq 6, coba komentar seperti apa di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.